Belum lama ini, salah seorang menteri memberikan ucapan dalam sebuah sambutan di sebuah acara pengusaha muda yang menyatakan bahwa karyawan tidak bisa kaya. Di satu sisi, saya tidak setuju dengan perkataan ini. Tapi di sisi lain, bila dilihat dari kebiasaan dan kesalahan keuangan yang paling sering dilakukan oleh karyawan, perkataan tersebut justru terlihat kebenarannya. Menarik untuk didiskusikan bersama kalian, namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe, klik like-nya, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Halo, kembali lagi bersama Mimin Freddy. Senang sekali kembali dapat bersama dengan Anda semua. Karyawan gak bisa kaya? Tanda tanya, benar nggak ya? Bagian 1. Seperti dalam intro permulaan tadi yang sudah dibahas bahwa belum lama ini salah seorang menteri memberikan ucapan dalam sebuah sambutan di sebuah acara pengusaha muda yang menyatakan bahwa karyawan itu tidak bisa kaya. Jadi pertanyaannya yang menggelitik adalah, apa benar seorang karyawan yang hanya hidup mengendalikan gaji saja tidak bisa menjadi kaya? Apa saja kesalahan keuangan yang sering dilakukan oleh para karyawan ini? Apa saja sih kesalahan keuangan yang sering dilakukan oleh karyawan ini yang menyebabkan mereka tidak bisa menjadi kaya? Yuk kita bahas di podcast ini. Zona nyaman ini paling berbahaya untuk pekerjaan dan karir seseorang, yang pada akhirnya juga membahayakan dari sisi finansial alias keuangan. Dengan masuk ke zona nyaman, kita cenderung akan terlena dengan kondisi saat ini. Tidak berminat untuk mencoba atau mencari hal baru atau menantang diri sendiri untuk mencoba hal baru. Dan pada akhirnya menjadi takut untuk mencoba hal yang baru. Ujung-ujungnya ketika kondisi memburuk, misalnya nih terkena potongan gaji seperti kejadian kemarin nih awal pandemi tahun 2020 kemarin, terjadi banyak pemotongan gaji ya. Karyawan yang ada di zona nyaman cenderung akan pasrah saja dengan kondisi yang ada. Zona nyaman cenderung membuat kita malas berpikir dan tidak kreatif, guys. Hal ini kemudian menyebabkan karyawan tidak bisa menjadi kaya. Setuju nggak? Berikutnya tentang cash advance. Di sini tidak hanya yang bisa ditarik dari kartu kredit, tapi punya arti yang lebih luas lagi. Bahkan cash advance sendiri sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Ketika belum ada cash advance via kartu kredit, orang Indonesia mengenal istilah cash advance dengan sebutan kasbon, alias ambil utang duluan dan akan dibayar ketika sudah gajian. Kasbon ini sering dilakukan di koperasi tempat kita bekerja atau di toko dan warung tempat kita sering belanja. Efek apa yang kemudian terjadi ketika kasbon ini? Ketika gajian, apabila utang dari kantor atau koperasi, maka gaji Anda akan dipotong terlebih dahulu. Akibatnya gaji yang diterima menjadi lebih sedikit sehingga membuat gaji bulanan tidak cukup untuk menutup biaya kehidupan. Akibatnya Anda harus mengambil pinjaman alias kasbon lagi untuk menutup biaya hidup bulan tersebut. Ketika hal ini dilakukan secara tidak sadar, Anda sudah membuat lingkaran setan untuk diri Anda sendiri. Di masa modern ini, ketika orang menggunakan kartu kredit, kasbon digantikan oleh cash advance dan kondisi ini menjadi lebih parah lagi, guys. Mengapa demikian? Karena biaya dan bunga yang dikenakan pada cash advance sangat besar sekali. Ketika Anda menarik dana, akan dikenakan biaya penarikan yang besarnya bisa antara 4 sampai dengan 5% dari dana yang kalian tarik tersebut. Dan setelah menarik dana dari cash advance tersebut, kalian juga harus perhitungan bunga sudah mulai berjalan dan bunga hitung compounding dari dana yang ditarik ditambah biaya penarikan di awal tadi. Bunga yang dikenakan juga lebih tinggi bila dibanding dengan bunga pemakaian. Akibatnya uang gaji kalian akan habis hanya untuk membayar bunga dan biaya-biaya dari cash advance tersebut. Konsekuensinya, kalian tidak bisa menabung dari dan berinvestasi yang pada akhirnya akan menghalangi karyawan untuk bisa menjadi kaya. Pengelolaan keuangan yang buruk menyebabkan banyak karyawan yang hanya hidup mengendalikan gaji dari bulan ke bulan, sementara gaji tersebut sudah habis dalam hitungan beberapa hari atau beberapa jam sejak gajian. Boro-boro bisa menabung atau berinvestasi untuk mencoba bertahan sampai akhir bulan atau sampai gajian di bulan berikutnya saja sudah terasa sangat berat.
Benar nggak guys? Itulah sebabnya banyak dari karyawan yang kemudian bergantung pada bonus maupun THR untuk bisa menabung ataupun berinvestasi. Tapi realitasnya nih, yang sering terjadi adalah ketika bonus dan THR tersebut datang, pada akhirnya uang-uang tersebut akan tetap terpakai juga untuk kebutuhan lain. Waduh. Sehingga dia menabung dan berinvestasi tetap tidak bisa terlaksana. Ini yang membuat karyawan tidak bisa kaya. Untuk bisa terlepas dari kondisi ini, karyawan harus belajar untuk bisa mengelola keuangan mereka. Lalu, kalau ingin belajar harus kemana nih? Di sosial media ada banyak beberapa bantuan untuk bagaimana kalian mengelola keuangan atau memanage keuangan kalian, seperti itu juga ya. Ada juga kelas basic versi syariah, kalian bisa carinya di online gitu, karena sekarang banyak yang serba online sudah ya. Atau kamu juga bisa belajar dengan melalui workshop atau kelas perencana keuangan bersertifikat secara online. Jadi yang paling penting adalah harus sudah aman ya guys ya. Hati-hati dengan bentuk penipuan, kalian harus cross check sendiri, cari tahu sendiri keamanannya, jangan sampai kalian masuk dalam jebakan Batman. Nah, ini yang kami dapat sampaikan kepada kalian. Cari tutorialnya banyak sekali. Bagaimana caranya kalian mendapatkan tambahan penghasilan. Apalagi kesalahan karyawan yang membuat mereka tidak bisa kaya. Masih ada 4 kesalahan yang akan kita bahas pada podcast berikutnya. Seperti yang kita sudah sampaikan di awal, ini adalah bagian pertama. Tulis komentar kalian di kolom komentar jika ada sesuatu mungkin yang akan didiskusikan bersama yang lain. Dan bagi kalian yang belum mengklik subscribe-nya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya, jangan lupa klik subscribe dan pastinya klik tombol lonceng, tanda lonceng agar kalian mendapat notifikasi. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa.